Selamat pagi Jakarta, selamat pagi stasiun Pasar Senen. Hari ini Jakarta cerah sekali. Hari Minggu pagi, suasana di Pasar Senen cukup crowded. Ini nampaknya ada kedatangan kereta sih, jadi makanya rame banget penumpangnya. Dengan kawasan akan silakan stasiun Pondok Jati. Oke, saya sudah berada di stasiun Pasar Senen, tepatnya di dalam stasiun, di samping jalur 1. Rencananya kereta api yang saya naiki akan diberangkatkan nanti atau disediakan rangkaiannya di jalur 1, sementara belum tersedia karena barusan dipakai Dharma Wangsa. Nah, ini kereta api Tegal Bahari yang sudah, entah kapan ya terakhir mendengar kata Tegal Bahari ini. Ini tiba-tiba muncul lagi dalam rupa yang berbeda, kelas full ekonomi. Berangkatnya juga dari Pasar Senen, tujuannya Cirebon Perujakan sampai ke Tegal. Dulu trio kuek-kueknya Cirebonan ya, Argo Jati, Cirebon Express, Tegal Bahari. Akhirnya kan dilebur menjadi Argo Cirebon. Akhirnya 3 trio kuek-kuek tadi hilang dari peredaran. Nah, ini kok muncul lagi ya, kelasnya ekonomi juga. Makanya kita pengen tahu nih seperti apa Tegal Bahari Reborn dari Pasar Senen. Nanti saya akan naik sampai ke Cirebon aja ya. Di perjalanan kali ini saya naik Tegal Bahari di ekonomi 6 nomor 1A, paling depan dan mundur. Tegal Bahari memakai rangkaian Depo Yogyakarta ekonomi kursi 23, berhadapan-hadapan seperti biasa ekonomi sandaran tegak lurus. Kapasitas penumpang 106 ya. Aduh, enak banget, ada AC-nya adem. Seperti biasa, kalau ekonomi jarak antar kursinya sempit, apalagi kalau tendang-tendangan sama penumpang di depannya. Semoga kosong deh ini. Seperti biasa ada meja kecil yang menemani, power outlet. Ini kebetulan ada sandaran tangannya, nggak ada meja lipat ya. Beneran gak tahu kenapa dikasih nama Tegal Bahari, padahal kayak Tegal Express dulu kan. Ini memakai rangkaiannya Progo loh, Yogyakarta, tapi namanya Tegal Bahari, kenapa nggak Tegal Express aja ya. Dan kebetulan ekonomi 6 ini frame jendelanya warnanya gelap, warna hitam, nggak kayak yang lainnya warna silver. Nih kayak gini, beda, jadi kayak lucu ya berkacamata. Tepat pukul 9:20 kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dan akan menempuh perjalanan sekitar 3 jam dan 55 menit untuk mencapai stasiun Cirebon Perujakan yang menjadi stasiun tujuan saya dalam perjalanan kali ini. Kereta api Tegal Bahari rasanya masih lucu ya, nyebut Tegal Bahari yang
udah lama nggak ada. Kereta api Tegal Bahari sudah berangkat. Nah ini loh, kalau yang bolak-balik nanya, Mas tips dong buat yang naik kereta ekonomi yang duduk maju yang mana. Itu tuh masalahnya nggak bisa diprediksi. Saya juga asal ngambil kursi kayak gini, akhirnya dapat mundur kayak gitu ya. Jadi, aduh kalau yang mau naik ekonomi itu benar-benar karena keberuntungan aja deh, yang maju yang mana, yang mundur yang mana itu ya. Dan rencananya akan menempuh berapa jam ya, jadi dari Pasar Senen sampai ke Cirebon itu nanti di Cirebonnya kita nyampe sekitar jam 1:15. Pemberhentiannya ada di Cikarang, Cikampek, Pegadaian Baru, Haurgelis, Trisi, Jatibarang, Arjawinangun, Cirebon Perujakan, Babakan, Brebes, dan Tegal. Tapi nanti saya turun Cirebon Perujakan aja ya, biar memudahkan saya untuk kembali ke Jakarta lagi. Sekitar jam 10, kereta api Tegal Bahari tiba di stasiun Cikarang yang menjadi stasiun pemberhentian pertama sejak keberangkatannya dari Pasar Senen. Nah, nampaknya kereta api Tegal Bahari ini termasuk ke dalam jenis kereta api jarak jauh, karena setiap penumpang akan mendapatkan satu paket health ticket. Di dalam kemasan health ticket ini terdapat satu masker dan satu tisu basah. Sejauh ini perjalanannya cukup nyaman, terus lumayan digebar-ngebut juga. Dan ngomong-ngomong soal harganya ya, ini tiketnya untuk rute Pasar Senen sampai ke Cirebon Perujakan saya beli di harga Rp70.000, 70 apa 75 ya? 70 sih saya ingat ya, Rp70.000 sampai dengan Rp80.000. Jadi kereta itu kan punya suklas-suklas ya. Nah silahkan ambil aja suklas yang paling murah, itu nggak ada bedanya, itu pemilihan kursinya juga sama. Jadi kalau ada yang nanya, Mas suklas ini sama suklas ini bedanya apa? Itu nggak ada bedanya, itu benar-benar cuma membedakan harga aja ya. Dari segi fasilitas sama aja, nggak ada bedanya. Dan untuk syarat perjalanannya masih sama ya. Kalau sudah vaksinasi dosis lengkap, dosis kedua atau sampai dengan booster dosis ketiga, itu nggak perlu lagi melampirkan hasil pemeriksaan COVID. Tapi kalau yang belum menerima vaksin karena alasan kesehatan atau baru dosis pertama, itu masih tetap harus punya hasil pemeriksaan antigen atau PCR yang masih berlaku. Seperti ini penampakan toilet di kereta ekonomi 6, kereta Tegal Bahari. Ada tisu gulung seperti biasa, ada wastafel kecil, dispenser sabun, tombol flush, ada kloset jenis duduk, dan ada tempat sampah.
Sekitar jam 10 lebih 37 menit, kereta api Tegal Bahari tiba di stasiun Cikampek. Kereta api Tegal Bahari tiba di stasiun Cikampek ya. Mau ngomongnya Tegal Express terus soalnya. Ada pengecekan rem kayaknya. Sempat ada bau-bau nggak enak. Mungkin ada sedikit masalah teknis. Sedang berusaha diperbaiki. Setelah rangkaiannya dinyatakan aman, kereta api Tegal Bahari diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek. Di perjalanan kereta api Tegal Bahari ini juga tersedia layanan makanan dan minuman secara berbayar oleh restorasi kereta api. Ini yang crispy itu ya? Iya. Udah deh, kalian. Ini 35.000. Seleknya kak, ada rumah 8.000. Ini panas, ini panas. Ini sih nggak ada. Oh ya. Barusan udah beli 1 gelas teh panas, harganya ini yang 10.000, bukan yang premium. Ditambah nasi telur kulit crispy sambal korek, ini 25.000. Buat sarapan. Kereta api Tegal Bahari juga melayani turun dan naik penumpang di stasiun Pegadaian Baru. Waktu menunjukkan pukul 11.15 saat kereta api Tegal Bahari tiba di stasiun ini. Stasiun Haur Gelis menjadi stasiun pemberhentian berikutnya.
Dan kereta api Tegal Bahari tiba di stasiun Haurgelis sekitar pukul 11:31 dan diberangkatkan kembali tepat pukul 11:33 sesuai dengan jadwalnya. Tegal Bahari tujuan akhir Tegal. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh penumpang kereta api Tegal Bahari. Menjelang jam 12, kereta api Tegal Bahari tiba di stasiun Terisi di jalur belok kita. Kita nunggu lama ini, mungkin sekitar 17, 18, 19, nggak tahu berapa menit lama pokoknya, karena barusan denger kita itu bakalan disusul Argo Cirebon sama Argo Dwi Bangka tambahan. Bener-bener deh, ini kayaknya memang Tegal Bahari ini memang pakai jadwal perjalanan kereta api Tegal Express. Kenapa nggak dikasih nama Tegal Express aja sih? Soalnya image Tegal Bahari itu kan ada kelas eksekutifnya gitu loh. Ini naik ekonomi. Ya, namanya kereta ekonomi ya. Wajar harus mengalah, disusul 2 kali lagi. Tadi Argo Cirebonnya udah ngebut banget nyusul Tegal Bahari. Ada Sawung Galih mau masuk jalur 2.
Aduh, asik bener ya tadi jadi pangga tambahan. Dia nyusul Tegal Bahari, terus seolah-olah kayak silangan dengan Sawung Galih meskipun di double track ya. Dia berjalan di tengah, ngebut banget pakai C3 lagi, mantep banget. Aduh, kenapa aku harus jadi pihak yang disusul? Setelah cukup bersabar menyelesaikan waktu tunggu, kereta api Tegal Bahari diberangkatkan kembali dari stasiun Terisi tepat sesuai jadwalnya. Sekitar jam setengah 1, kereta api Tegal Bahari sudah tiba di stasiun Jatibarang. Tiba 1 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Tegal Bahari sudah sampai di stasiun Arjawinangun. Stasiun ini menjadi stasiun pemberhentian terakhir sebelum nanti saya turun di stasiun Cirebon Prujakan. Ya, 15 menit terakhir perjalanan saya menuju ke Cirebon. Tadi sudah meninggalkan stasiun pemberhentian terakhir, stasiun Arjawinangun. Tetapi kalau kereta Tegal Baharinya nanti masih akan melanjutkan perjalanan sampai ke stasiun Tegal. Cuman kalau saya harus ikut ke Tegal, susah cari angkutan baliknya ke Jakarta. Jadi saya akan turun di stasiun Cirebon, dan kereta api Tegal Bahari ini dilayani turun naik penumpangnya di stasiun Cirebon Prujakan. Gak kerasa ya perjalanannya kayak yang cepet banget, kalau udah nyampe Cirebon aja. Dan overall perjalanannya seru banget, senang sekali naik Tegal Bahari yang sudah terlahir kembali ke dalam rupa kereta ekonomi. Meskipun sebenarnya lebih prefer kalau namanya kembali ke Tegal Express ya. Dan kira-kira itu aja yang bisa saya share dalam perjalanan kali ini buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton terus video di channel Risa Anggara, dan sampai jumpa di perjalanan yang berikutnya. Bye. Mencatatkan waktu kedatangan 2 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Tegal Bahari mendarat dengan sempurna di stasiun Cirebon Prujakan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Tegal Bahari. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon Prujakan. Selamat datang di Cirebon Prujakan.